Semua yang terbaik kita bisa dapatkan ketika kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan. Ini disebut dengan more than enough, lebih dari cukup. Yang pertama, kenapa kita perlu bangun hubungan dengan Tuhan? Karena manusia diciptakan untuk berada dekat Tuhan. Manusia didesain untuk selalu bersama dengan Tuhan. Kejadian pasal 2:15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden, dan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Pertama kali Tuhan ciptakan manusia, Tuhan menempatkan manusia itu di dalam Taman Eden. Taman Eden artinya kehadiran Tuhan, God resident. Tempat Tuhan berdiam selain di surga, pada waktu itu di Taman Eden. Manusia dapat merasa nyaman, puas ketika berada dekat dengan Tuhan. Manusia tidak perlu yang lainnya. Hanya dengan Tuhan sudah lebih dari cukup. Istilah seperti smartphone, boleh canggih kameranya, teknologinya, aplikasinya, baterainya begitu powerful, tapi kalau dia tidak pernah di-charge, tidak pernah diisi dayanya, maka dia akan mati dan sama sekali smartphone tersebut tidak ada gunanya. Tuhan adalah sumber energi bagi kita yang menyalurkan apa saja agar kita bisa berfungsi secara maksimal. Sekalipun kita fasih bicara, sekalipun kita cerdas dalam berpikir, punya pengalaman yang hebat, lahir latar belakang yang mampu, tapi kalau kita nggak pernah di-charge, maka kita akan jadi manusia yang tidak produktif. Kita jadi akan manusia yang tidak akan pernah bisa maksimal. Beda ketika Adam ada dalam Taman Eden dengan Adam ketika ada di luar Taman Eden. Ketika Adam ada dalam Taman Eden dekat dengan Tuhan, dia begitu produktif dan kreatif. Dia bisa menyebut nama binatang berbeda-beda dan tidak ada nama yang sama yang Adam berikan untuk binatang-binatang itu. Semua dia lakukan tanpa catatan di tangannya, dan Adam tidak pernah lupa semua nama binatang yang dia berikan. Betapa dahsyatnya memori, daya tangkap, daya ingat yang Adam miliki begitu powerful, lebih besar kapasitasnya dari hard disk komputer yang ada sampai hari ini. Kenapa? Karena Adam dekat dengan Tuhan. Tapi begitu Adam keluar dari Taman Eden, dia memiliki keterbatasan dalam pemikiran, kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Manusia mulai merasa kehilangan damai sejahtera ketika jauh dari Tuhan. Manusia mulai punya rencana yang jahat ketika jauh dari Tuhan. Manusia mulai terserang penyakit ketika jauh dari Tuhan. Manusia jadi mati kutu ketika dia jauh dari Tuhan. Wow, betapa mengenaskan, menyedihkan ketika seseorang jauh dari Tuhan. Keadaannya bukan lebih baik, sebaliknya yang dialami. Yohanes 10:10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya memberi mereka hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Wow, ketika kita jauh dari Tuhan, maka akan datang penyakit, kerugian, kehancuran bagi hidup dan masa depan kita. Tapi ketika kita dekat sama Tuhan, maka akan ada hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Artinya begini, dekat dengan si iblis, si jahat, mendatangkan penurunan dan kehancuran. Sedangkan dekat sama Tuhan mendatangkan peningkatan dan kelimpahan. Jadi kalau kita ingin mengalami peningkatan dan kelimpahan, yang kita perlu lakukan, mari dekatkan diri kita sama Tuhan. Serang jadwal padat kita. Sesibuk-sibuknya kita harus tetap punya waktu untuk dicas seperti smartphone yang perlu dicas setiap hari. Kata kelimpahan dalam bahasa Inggris abundant, dalam bahasa Yunani perison. Perison artinya bertumpah banyak, limpah ruah, lebih banyak, diberi banyak, tidak terbatas, berlebihan, jauh lebih banyak daripada yang diharapkan. Itu arti perison atau kelimpahan yang Tuhan Yesus katakan ketika kita hidup bersama dengan Dia. Artinya begini, ketika kita minta A, maka Tuhan akan berikan atau kasih A, B, C, dan D. Ketika Salomo selesai membangun bait Allah, Salomo memberikan penyembahan kepada Tuhan dan korban yang terbaik kepada Tuhan. Saat itu Tuhan datang dalam kemuliaannya kepada Salomo dan berkata, "Apa yang kamu kendaki untuk aku perbuat?" kata Tuhan. Salomo menjawab, "Aku minta hikmat untuk memimpin umatmu yang besar ini." Dan Tuhan berkata, "Baik, aku akan memberikan kamu hikmat, sekalipun kamu tidak meminta kekayaan, tapi aku juga memberikan kepadamu kekayaan, kelimpahan, dan popularitas, sehingga namamu akan menjadi termasyur di dunia ini." Dan benar, itulah yang diberikan kepada Salomo. Padahal Salomo cuma minta hikmat.
apa yang terjadi kalau kita dekat sama Tuhan? Ini bikin hati Tuhan impresi, bikin hati Tuhan tersentuh, sehingga Bapa akan memberikan segala yang terbaik untuk saudara, bahkan lebih daripada apa yang Anda minta. Ini disebut dengan kelimpahan atau pereson. Dalam Yohanes 10 ayat 10, ketika kita ketemu Tuhan, maka Dia akan memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Berarti ketika kita nggak ketemu Tuhan, kita akan mengalami kerugian, kehilangan, sakit, melukai. Semua yang terbaik kita bisa dapatkan ketika kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan. Ini disebut dengan more than enough, lebih dari cukup. Ketika kita dekat sama Tuhan, kita nggak akan lagi tergiur oleh godaan dosa, materi, popularitas, atau mungkin pasangan hidup yang lebih cakep, lebih kaya. Walaupun beda agama, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Kita sudah cukup hidup bersama dengan Tuhan. Dan pasti ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan akan lengkapi, Tuhan akan kirimkan sumber-sumber untuk kita. Mengapa kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan? Karena manusia diciptakan untuk berada dekat dengan Tuhan. Dan ketika manusia dekat dengan Tuhan, dia akan merasa cukup, dia akan merasa puas. Dia tidak akan lagi tergiur oleh hawa nafsu.